Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafi dari kelompok 8. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang relative clause. Sebelum kita masuk ke relative clause, perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan clause. Clause adalah klausa atau anak kalimat. Di dalam grammar, klausa dibagi 3, yaitu adverb clause, relative clause, dan noun clause. Relative clause adalah salah satu jenis dependent clause. Kalimatnya memiliki subjek dan verb, tapi tidak bisa berdiri sendiri sebagai satu kalimat. Kalimat ini juga dikenal sebagai adjective clause karena fungsinya mirip dengan fungsi adjektif atau kata sifat, yaitu memberi informasi tambahan pada sebuah noun. Relative clause selalu dimulai dengan relative pronoun. Yang relative pronoun di sini berfungsi sebagai penghubung dua kalimat yang menerangkan noun. Noun di sini bisa berupa manusia, hewan, tumbuhan, ataupun benda mati. Relative pronoun terbagi ke dalam 5 jenis. Yang pertama, who. Who digunakan untuk merujuk objek manusia. Pronoun ini digunakan untuk mengganti noun atau pronoun seperti he, she, we, and they. Kedua, whom. Whom juga digunakan untuk merujuk ke objek manusia. Pronoun ini digunakan untuk menggantikan subjek noun dan pronouns seperti him, her, us, and them. Ketiga, whose. Selain who dan whom, ada whose yang juga digunakan untuk merujuk objek manusia. Pronoun ini digunakan untuk menggantikan possessive nouns atau pronouns seperti his, hers, our, their. Keempat, that. That bisa digunakan untuk merujuk objek benda hidup ataupun benda mati. Dan terakhir, which. Which memiliki karakteristik yang unik. Which bisa menjadi objek ataupun subjek. Dapat digunakan pada non restrictive, relative clause, dan juga dapat digunakan juga pada restrictive relative clause. Tetapi sedikit orang yang menggunakan which ini. Penggunaan relative pronoun bisa digunakan sebagai subjek ataupun objek dalam sebuah kalimat. Agar tidak bingung, teman saya akan memberikan contoh daripada penjelasan yang tadi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihsan Maulana. Saya akan memberikan contoh relative clause. Yang pertama, who. I like teacher who is nice to me. Yang kedua, whom. The woman whom I called yesterday is the best manager in our company. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikhlasul Yazid. Saya dari kelompok 8. Di sini saya akan memberikan contoh relative clause yang mana telah diberikan contoh oleh Ihsan Maulana. Oke, yang pertama, whose. Oke, my uncle whose wife is very beautiful. Contoh yang kedua, that. I like this phone that my mother give for me. Contoh yang ketiga, which. I like this book which I bought at Gramedia. Oke, thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Muhammad Umar Ghazali, and today I will explain about noun phrase. But because I'm Indonesian, I will change my language to bahasa. Okay, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang noun clause. Noun clause adalah subject sub clause
yang berfungsi sebagai noun. Nah, subclause itu apa? Subclause adalah anak kalimat. Anak kalimat apa? Anak kalimat adalah kalimat yang dimana jikalau dia tidak ada induk kalimat, dia tidak bisa menjadi kalimat yang memiliki makna yang utuh. Oke. Nah, biasanya noun clause ini berbentuk yang biasa dia dimulai oleh conjunction, lalu ditambah dengan subject, lalu ditambah predicate, lalu ditambah object ataupun dan adverb kata keterangan jika diperlukan. Oke. Nah, untuk biar lebih tahu, kita sebelum kita masuk ke lebih pembahasan lebih dalam, kita harus tahu beberapa conjunction. Oke, bisa kita lihat di samping. Oke. Setelah kita mengetahui beberapa conjunction yang biasa dipakai oleh noun clause, nah kita masuk ke pembahasan tentang beberapa fungsi atau beberapa posisi yang biasa berada di noun clause. Nah, yang pertama adalah noun clause sebagai subjek, lalu ada noun clause sebagai objek, lalu ada noun clause sebagai subject complement, lalu ada noun clause yang menjadi adjective complement. Oke, bisa kita lihat sama-sama. Nah, untuk poin kedua sama poin ketiga perbedaannya terletak di predicate-nya. Di mana predicate di objek itu dia memakai verbal transitive, sedangkan yang di subject complement dia memakai selain verbal transitif. Yang dimana verbal transitif adalah kalimat atau kata kerja yang membutuhkan objek. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Putri Gunawan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari noun clause sebagai subjek dan noun clause sebagai objek. Clause as subject, contohnya yaitu what you did was wrong, di mana what ini sebagai conjunction, you sebagai subjek, did sebagai verb, was sebagai verb. What you did ini sebagai klausa. Subklausa ini menempel dengan kata what. Sebagai verb yang pertama, maka kita bisa sebut ini sebagai noun clause as subject. Yang kedua ada noun clause as object. Contohnya I know when he will arrive. I di sini sebagai subjek, know di sini sebagai verb, when di sini sebagai conjunction, he di sini sebagai subjek lagi, will arrive sebagai verb. Di sini kita lihat when he will arrive merupakan sebuah klausa. Now ini sebagai verb transitif di mana membutuhkan objek. Objeknya itu yang ini. Maka kita bisa sebut ini sebagai noun clause as object. Perkenalkan, nama saya Mizwar Irsyad Iskandar. Di sini saya akan menjelaskan tentang noun clause subject complement beserta adjective complement. Nah, noun clause subject complement itu yaitu di mana noun clause memberi penjelasan kepada subjek pertama, sedangkan adjective complement yang di mana noun clause-nya menjelaskan atau memberikan penjelasan lebih kepada adjektif atau kata sifat. Nah, di sini saya ambil contoh kata Muawiyah is whom I hate. Muawiyah adalah seseorang yang saya benci. Nah, di sini Muawiyah is whom I hate. Nah, untuk rumusnya, kalau yang predikatnya bersifat to be atau verbal, intransitif atau yang tidak membutuhkan objek. Nah, di sini Muawiyah is whom I hate itu berarti dia membutuhkan kepada subjek. Nah, yang dimana subjeknya itu Muawiyah is whom I hate. Muawiyah adalah seseorang yang saya benci. Nah, di sini saya itu benci kepada siapa? Nah, yaitu kepada Muawiyah. Nah, di sini bisa juga disebutkan yang saling membutuhkan. Nah, di sini untuk kalimat noun clause-nya itu yang mana? Nah, kalimat noun clause-nya itu yaitu whom I hate. Nah,
Untuk poin keempat menjelaskan tentang I am happy that someone love me. Nah, untuk kalimat that someone love me ini bukan memberikan penjelasan kepada saya, tetapi memberikan penjelasan kepada sifat yang tadi. Nah, alasan dia bahagia itu apa? Ya karena someone love me, karena dia mencintaiku. Nah, di poin yang keempat kali ini barangkali aja ada subjek tanpa predikat yang dimana nah di sini contoh kalimatnya I am happy that someone love me. Nah, I am menjadi predikat, happy menjadi adjektifnya, that menjadi conjunctionnya, someone itu menjadi subjek kedua, love menjadi predikat, dan me menjadi objek.